Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Pedang Master Yan Kang bukanlah pedang asli, melainkan pedang energi yang diubah dari energi vitalnya, yang selalu berubah dan dapat berkumpul serta menyebar sesuai keinginannya. Tubuhnya bersinar terang, bagaikan dewa. Qin Mo pernah melihat cahaya seperti ini pada kepala desa sebelumnya, ketika teknik pedang dilakukan di tangan. Bahkan gaya pedang yang paling dasar pun tampak sangat rumit dan misterius. Keahliannya dalam berpedang bukan hanya sekedar gerakan pedang dasar, tetapi juga melibatkan perhitungan dan perubahan yang lebih rumit. Pedang Dao dari Sekte Dao? Qin Mo tercengang. Ia melihat bayangan ilmu pedang Tao dalam ilmu pedang Master Yan Kang. Itu adalah teknik perhitungan yang sangat rumit. Misalnya, siapapun bisa menggambar pola tai chi atau lingkaran. Tetapi tak seorang pun bisa menghitung rasio antara lingkaran dan garis lengkung yang memotong lingkaran tersebut. Ini melibatkan jurus pertama pedang Tao. Rahasia dua yin dan yang dalam dua yin dan yang. Cara mencapai penggabungan yin dan yang dan menggunakan Taixuan Suanjing untuk berhitung sangatlah penting. Untuk memaksimalkan kekuatan yin dan yang berulang dalam dua yin dan yang, perlu dilakukan perhitungan hingga bilangan fuzi yang melampaui pembagian. Jika Anda ingin mencapai tingkat berikutnya, Anda perlu menghitung hingga bilangan kosong dan murni. Guru Yan Kang memiliki pencapaian mendalam dalam matematika dan fisika. Qin Mo berpikir dalam hati. Jika aku tahu lebih awal bahwa aku akan pergi ke selatan bersamanya, aku seharusnya meminta nasihatnya tentang Taixuan Suanjing. Tiga lelaki tua dan perempuan tua itu, Tuan Qiong, Li Sanren, dan Tian Zhenjun, sedang bertarung melawan Master Yan Kang. Mereka memang merupakan kekuatan tertinggi di zaman dahulu kala. Cahaya yang terpancar dari tubuh mereka membuat mereka tampak seperti tiga dewa tua, dan masing-masing metodenya berbeda. Kuas besar di tangan cendekiawan miskin itu tampak seperti kuas. Tetapi bulu-bulunya sangat panjang. Kuas itu juga tampak seperti pengocok, tetapi perubahannya lebih sedikit daripada pengocok. Li Sanren adalah seorang pendekar pedang yang sedang mengasah ilmu pedang. Ilmu fungsionalitas sangat canggih, tetapi jelas jauh lebih rendah daripada Master Kekaisaran Yan Kang. Ilmu pedang terdiri dari 14 gaya pedang dasar, dan meskipun cerdik, ilmu pedang sudah ketinggalan zaman. Zaman telah berubah, tetapi dia masih bertahan. Tian Zhenjun menyampaikan Gu, dan dia menyampaikan cacing Gu menjadi berbagai naga aneh, termasuk naga kelabang langit dengan panjang tubuh ratusan kaki, ulat sutra naga yang dimurnikan dari ulat sutra langit, naga hijau yang dimurnikan dari ular hijau, dan segala macam bentuk aneh. Meskipun makhluk-makhluk beracun ini kuat, mereka terus jatuhan di bawah pedang Master Nasional Yan Kang dan membunuh satu demi satu. Qin Mo mengira dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Selain orang ketiga ini, masih ada 4 orang lain yang masih hidup, termasuk Qi Dayu dari Sekte Pengemis. Seni misteri 100 miskin miliknya sangat unik. Sosoknya terkadang ilusif dan terkadang nyata. Muncul dan menghilang seperti hantu. 100 miskin berarti ia tidak memiliki apa-apa. Seni misteri 100 miskin sangat unik. Orang lain yang berhasil menyelamatkan nyawanya adalah Master Tao Dao Quan. Kekuatannya adalah yang paling lemah di antara semuanya. Tidak diketahui apakah Master Yan Kang menunjukkan belas kasihan kepadanya atau karena ia tidak menimbulkan ancaman, jadi ia selalu memberikan kelonggaran dan tidak membunuh. Orang ketiga adalah Master Zikong dari Kuil Daxiong. Kekuatan 4 segel Buddhisme memang luar biasa,
tetapi di bawah pedang Master Yan Kang. Biksu yang tercerahkan ini kini memenuhi luka dan hanya memiliki sedikit kekuatan tempur. Orang keempat adalah pria bertopeng perunggu. Serangannya paling ganas dan dominan. Dan dialah yang paling membingungkan Qin Mu. Seni bela dirinya terutama didasarkan pada kekuatan supranatural. Ketika kekuatan supernaturalnya dilepaskan, akan muncul penampakan 9 naga. Seperti 9 naga asli yang jatuhan, dengan kekuatan yang luar biasa. 9 naga ini memiliki banyak perubahan, dengan beragam mantra dan kekuatan magis untuk menyerang dan bertahan. Kemampuan mengendalikan udara dan api, serta evolusi yin dan yang. Daya serang mereka sangat kuat dan ganas. Mereka bisa menjadi kuat sekaligus mendominasi, dan dapat berubah dalam berbagai cara. Baik itu menyerang, bertahan, maupun menyempurnakannya, mereka dapat melakukannya sesuka hati. Terlebih lagi, ke-9 naga ini telah dibudidayakan olehnya hingga hampir dapat berwujud nyata. Kekuatan Kaisar Kowloon. Ini adalah seni bela diri keluarga Ling Kaisar. Hanya mereka yang berasal dari keturunan kaisar dalam keluarga kerajaan yang boleh menanaminya. Bahkan putra mahkota dan putri pun tidak memikirkannya. Pria bertopeng perunggu ini jelas merupakan anggota keluarga kerajaan, dan dilihat dari tingkat pukulannya, dia adalah pejabat tinggi di antara pejabat tinggi dalam keluarga kerajaan. Meskipun serangannya sangat mendominasi, Tuan Yan Kang tidak membunuhnya. Saya penasaran apakah dia punya beberapa keraguan. Siapa orang ini? Qin Mu terkejut. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Ia menoleh ke barat dan melihat bayangan gunung yang megah melesat ke arahnya. Qin Mu sedikit terkejut. Gunung itu luar biasa besar, tapi itu hanyalah ilusi. Bukan kenyataan. Sebaliknya, itu adalah gunung yang terdiri dari aura biksu-biksu aneh yang tak terhitung jumlahnya. Gunung Sumeru. Gunung hantu itu memiliki banyak puncak besar dan kecil. Beberapa biksu duduk bersila di puncaknya, beberapa berdiri di puncak gunung sambil memegang botol giok, dan beberapa duduk di aula dengan tangan terbuka dan tertawa. Dan di puncak keemasan puncak tertinggi, ada sebuah patung Buddha raksasa yang bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah terbuat dari emas murni, dengan ribuan sinar cahaya di belakang kepalanya. Tampak sangat megah. Kuil Leiyin Agung, Buddha Tathagata. Qin Mu terkejut. Kuil Agung Leiyin telah tiba. Tathagata secara pribadi memimpin para pelindung Dharma, yang mulia, Bodhisattva dan arhat dari kuil Agung Leiyin dan mengangkut ke sini. Apa yang ingin dia lakukan? Pada saat ini, Master Nasional Yan Kang tampaknya telah merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mengambil tindakan kejam. Memenggal kepala Master Zhen Zikong dari kuil Daxiong dengan satu pedang. Kemudian, para anggota kuat Sekte Setan di gunung itu pun berbalik dan menatap bayangan Gunung Sumeru yang melayang. Keledai botak, pelindung kiri itu mencibir. Keledai botak, kata semua orang serempak. Ketika Biksu Yun Kuei melihat semua orang menemukan keledai botak, ia pun membongkarkan gigi dan menemukan keledai botak. Bagaimanapun, dia sekarang adalah anggota Sekte Iblis, meskipun dia juga seorang biksu. Bayangan Gunung Sumi melayang di atas gunung tempat mereka berada. Para pelindung Dharma, para beku, bodhisattva, dan arhat di gunung itu melihat ke bawah dan berkata serempak. Iblis jahat, ekspresi Qin Mu tampak aneh. Hubungan antara Sekte Tianshengku dan kuil Leiyin Agung sepertinya agak tegang. Pelindung kanan berkacak pinggang, menatap ke langit, dan mencibir. Jangan pergi kalau berani, berkepala botak. Aku bisa memarahi kalian 3 hari 3 malam tanpa perlu mengulanginya.
Seorang bodhisattva mencibir dan berkata, Sue Biege, kamu hanya mulutmu yang tersisa. Abaikan mereka. Tathagata tua di Gunung Sumi berkata, jika kita terus berdebat dengan mereka, saya khawatir itu hanya akan berlangsung setengah tahun. Mereka telah berdebat dan berdebat selama ratusan tahun. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita hentikan pertengkaran ini dulu. Para pendeta di gunung tidak berhenti. Dan bayangan Gunung Sumeru melayang menuju medan perang. Guru wilayah Yankang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Guru Kiong dan yang lainnya. Berusaha melenyapkan orang-orang kuat ini sebelum bayangan Gunung Sumi tiba. Pada saat itu, suara Tathagata tua terdengar, berkata dengan santai, Guru Kekaisaran, rekan-rekan Tao. Bisakah kalian mengabulkan permintaanku? Pedang energi guru negara Yankang menghilang, menghindari kejaran cendekiawan miskin dan pria bertopeng perunggu, lalu berkata sambil tersenyum, Tathagata. Mohon bicara. Baik, rekan-rekan Tao, mohon berhenti, kata Tathagata tua dengan suara berat. Cendekiawan malang itu dan yang lainnya hendak mengambil tindakan, tetapi setelah mendengarnya, mereka ragu-ragu dan berhenti. Tian Zhenjun batuk darah, jantung dan paru-parunya terluka oleh pedang energi guru negara Yankang. Ia berteriak, Tathagata tua. Apakah kau berencana bergabung dengan kami untuk melenyapkan binatang buas ini? Tathagata tua menenangkan kepalanya. Ekspresi Li Sanren sedikit berubah, dan dia mencibir. Mungkinkah kuil Leiyin Agung juga menjadi antek kerajaan Yankang seperti sekte iblis surgawi? Tathagata tua mengklarifikasi lagi. Sarjana miskin itu berkata dengan tenang, Taois tua. Berhentilah membuat penasaran dan bicaralah terus terang. Tathagata tua itu terkekeh dan berkata, aku datang untuk menjalin hubungan baik dengan kalian semua dan mengakhiri kasus ini. Kalian semua adalah simpatik. Jika kalian terus berjuang, aku tidak tahu berapa banyak pahlawan yang akan dibunuh dan berapa banyak warisan yang akan dirampas. Mengapa kalian tidak menyukai permusuhan kalian hari ini, berdamai, dan mengakhiri karma di antara kita? Mata Tuan Kekaisaran Yankang berkedip, dan dia tetap diam. Tathagata tua itu memperhatikan dan berkata sambil tersenyum, Guru negara adalah orang baik. Beliau pernah datang ke Wihara Agung Leiyin saya. Saya berdiskusi tentang ajaran Buddha dan mengajarkan Mahayana kepadanya, dan kami pun menjalin hubungan baik. Saya ingin tahu apakah guru negara bersedia membalas hubungan baik ini kepada saya? Master sekitar Yankang berkata dengan sungguh-sungguh, dulu, ketika saya masih muda, saya bepergian jauh untuk belajar dan tiba di kuil Agung Leiyin. Sang Tathagata, tanpa prasangka terhadap sekte manapun, membimbing saya dalam mengarahkan. Saya dianggap sebagai murid kuil Agung Leiyin, dan saya harus membalas budi ini. Namun, bagaimana saya bisa tahu jika saya membiarkan seekor harimau kembali ke suatu benua? Orang-orang ini adalah bandit terkemuka di dunia. Bagaimana mungkin mereka menyerah begitu saja? Jika mereka membantu lagi di masa depan, banyak nyawa akan hilang. Sang Tathagata, dengan welas asihnya, seharusnya memahami kekhawatiran saya. Tathagata tua tersenyum dan berkata, saya ingin mereka pindah ke kuil Leiyin Agung dan berhenti mencampuri urusan duniawi. Bagaimana konservasi, Guru Kekaisaran? Tuan Kekaisaran Yankang tetap diam. Tathagata tua itu tersenyum, memandang cendekiawan malang itu dan yang lainnya, lalu berkata, kalian semua adalah pahlawan di zaman kalian, tak menantang bakat dan kecemerlangan kalian. Kalian menjalani hidup yang tirani dan penuh kejayaan. Sekarang, apakah kalian bersedia meletakkan senjata dan memeluk agama Buddha? Tian Zhenjun mencibir, Tathagata tua, jika kita menambahkan kuil Leiyin Agungmu,
akan mudah untuk menghancurkan monster ini. Apa kau pikir jika kau melewatkan kesempatan ini, kuil Lei Agungmu bisa menyelamatkan? Jika Guru Yankang menghancurkan kita, dia pasti akan menghancurkan agama Buddha. Mengapa tidak menyerang sekarang dan menggunakan kemampuanmu untuk membasmi iblis? Tathagata tua tersenyum dan berkata, betapapun guru memperlakukan sekte Buddha kita, akan selalu ada orang di dunia ini yang percaya dan menyembah Buddha. Terlepas dari apakah masih ada dewa dan Buddha di dunia ini, keyakinan tetap ada. Keyakinan itu tidak akan padam oleh upaya guru kekaisaran untuk menghancurkan sekte Buddha kita, juga tidak akan dihormati oleh promosi sekte kita oleh guru nanti. Jika Anda bersedia menerima balas dendam dan perpisahan Anda, maka ikutilah saya. Jika tidak, biksu tua ini hanya bisa berkata, kita kesempatan tidak punya, dan saya pamit. Tiba-tiba, sosok-sosok jatuhan dengan cepat dari langit dan mendarat di belakang Tuan Yankang. Mereka adalah ratusan Jenderal Yankang yang mengenakan baju zirah dan berlumuran darah. Masing-masing penuh semangat juang. Adipati Wei Guo berteriak keras, ada apa? Tathagata juga datang untuk ikut bersenang-senang. Untuk mendapatkan uang, Tuan Kekaisaran. Mari kita semua menjadi biksu tua ini dan para pria botak di seluruh pegunungan. Guru dari Yankang mengangkat tangannya untuk berhenti melanjutkan, sambil berbisik. Tidak pantas kedua belah pihak menderita kerugian. Untunglah Tathagata tua datang untuk menengahi. Adipati Wei bingung dan tidak mengerti maksud mereka. Ia berkata, mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan. Mereka ingin memanfaatkan para pemimpin pemberontak ini untuk merekrut mereka ke kuil Lei Agung dan memperkuat kuil Lei Agung. Para pemimpin pemberontak ini semuanya adalah tokoh yang sangat kuat. Membiarkan mereka pergi seperti membiarkan harimau kembali ke gunung, yang akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Tuan pasukan, pikirkan baik-baik. Guru dari Yankang tersenyum dan berkata, Tathagata tua berkata bahwa setelah mereka menganut agama Buddha, mereka tidak lagi peduli dengan urusan duniawi. Saya percaya pada Tathagata tua. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya padanya? Adipati Wei Guo membelalakkan matanya dan berkata, tanpa rambut di kepalanya. Dia tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Ia hendak melanjutkan pembicaraannya ketika guru di Yankang mengangkat tangan dan berkata dengan tenang, Tathagata tua adalah pemimpin sekte Buddha. Ia datang untuk menyelesaikan balas dendam, mengakhiri perpisahan, dan membawa perdamaian bagi dunia. Ini adalah tindakan kebaikan yang luar biasa. Lagi pula, saya juga terluka. Di Gunung Sumeru, para bodhisattva dan arhat berbalik untuk melihat setelah mendengar ini. Tathagata tua melantunkan sebuah nama Buddha, mengingatkan para bodhisattva dan arhat. Ia tersenyum dan berkata, guru kerajaan bersedia menyelesaikan balas dendam ini. Guru yang malang, bagaimana dengan Anda? Si sarjana miskin dan yang lainnya saling berpandangan dan mengangguk dalam diam. Jika mereka tidak setuju untuk masuk agama Buddha, Tathagata tua tidak akan menyelamatkan mereka dan akan pergi bersama banyak orang kuat dari kuil Lei Agung. Mereka pasti akan mati di tangan guru Yankang. Kali ini, Tathagata tua membawa hampir semua orang kuat dari kuil Lei Agung, menunjukkan tekadnya untuk memenangkan hati mereka. Jika mereka setuju untuk pindah agama ke kuil Lei Agung, Guru Nasional Yankang tidak akan berani melanjutkan masalah ini. Tathagata tua tersenyum dan berkata, saudara-saudari, mohon lepaskan dendam dan karma kalian, memuatlah ke agama Buddha, dan elemen keempat akan menjadi kosong. Kalian pasti akan mencapai pencerahan. Guru negara, guru zaman Yankang mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah pria bertopeng perunggu, sambil berkata,
Tathagata. Dia harus tinggal. Lelaki bertopeng perunggu itu merasakan hawa dingin di hatinya. Sang Tathagata tua sedikit mengernyit, dan para bodhisattva, arhat, dan para yang mulia di bawah bayang-bayang Gunung Sumeru bersama-sama melantunkan nama Buddha. Tuan Kekaisaran Yankang tersenyum dan berkata, dia harus tinggal. Meskipun suaranya ringan, nadanya mengandung makna yang tidak perlu ditanyakan dan tidak dapat dinegosiasikan. Tathagata tua itu mendesah, orang baik, kau tidak ada di sekte Buddhaku. Guru yang malang, para murid, silakan naik gunung. Sarjana malang itu dan yang lainnya ragu sejenak, lalu menatap pria bertopeng perunggu itu. Tiba-tiba mereka mengayunkan gigi, berdiri dan mendarat di Gunung Sumi. Lalu berkata serempak kepada pria bertopeng perunggu itu, tua, maafkan aku, kamu tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Aku mengerti. Pria bertopeng perunggu itu tertawa dan berkata, Tuan Nasional, bagaimana Anda berencana menghadapi saya? Guru di Yankang berkata tanpa ekspresi. Aku akan menangkapmu dan membawamu ke ibu kota untuk menemui kaisar. Bawa aku ke ibu kota untuk menemui kaisar? Pria bertopeng perunggu itu berbicara dengan nada aneh, sambil terkekeh pelan. Itu tergantung apakah pedang Anda, Tuan Lapangan, cukup cepat. Perlahan-lahan ia mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba menghantamkannya dengan keras ke topeng perunggu itu. Topeng perunggu itu hancur berkeping-keping, dan wajah di balik topeng itu pun hancur berkeping-keping. Tuan Nasional, kerajaan keluarga Ling cepat atau lambat akan jatuh ke tanganmu. Kepalanya retak dan dia segera mati, namun tubuhnya berdiri kokoh di sana dan tidak pernah jatuh. Adipati Wei Guo dan yang lainnya berteriak dan menggerakkan maju, tetapi Tuan Yankang hanya berdiri diam di sana. Ia tidak berusaha menghentikan pria bertopeng perunggu itu untuk bunuh diri. Dan ia bahkan tidak berniat melakukannya. Di gunung yang jauh, mata Kinmu berkedut saat melihat pemandangan ini. Kata-kata guru kekaisaran Yankang dimaksudkan untuk memaksa pria bertopeng perunggu itu bunuh diri. Terlepas dari siapapun yang berada di balik topeng itu. Ia tak diragukan lagi adalah anggota keluarga kekaisaran yang berpangkat tinggi, seorang tokoh terkemuka, dan tokoh penting bagi kaisar. Jika dia ditangkap hidup-hidup oleh Master Yankang dan dibawa ke ibu kota untuk menemui kaisar, hal itu tidak hanya akan mempermalukan kaisar, tetapi juga akan menyebabkan keterasingan antara raja dan para menterinya. Pertanyaannya adalah, apakah kaisar harus membunuh atau tidak? Jika identitas aslinya terbongkar, maka nama baik kaisar akan tercoreng drastis. Bahkan istana dan masyarakat akan membicarakan masalah ini secara diam-diam, berspekulasi apakah ia bermaksud memberontak atau menuruti perintah kaisar. Pada saat itu, prestise guru di Yankang melampaui kaisar, membuat lebih banyak pejabat sipil dan militer setia kepada guru kekaisaran, dan kaisar pun akan waspada terhadap guru kekaisaran. Jika kaisar melawan guru kekaisaran, negara akan berada dalam bahaya, dan keluarga Ling pun akan berada dalam bahaya. Sebagai anggota keluarga kerajaan tingkat tinggi, ia harus bunuh diri. Ia tidak bisa menempatkan keluarga Ling dalam posisi pasif dan tidak bisa membiarkan keluarga Ling kehilangan muka. Oleh karena itu, ia harus menghancurkan wajahnya agar tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas aslinya. Guru di Yankang tidak berhenti karena ia berharap ia akan bunuh diri dan tidak ingin membawa ke ibu kota untuk menemui kaisar. Sekalipun ia tidak merusak wajahnya sendiri, guru kekaisaran Yankang akan membantu merusak wajahnya. Tuan Yankang tidak ingin mempermalukan kaisar atau keluarga Ling. Ini adalah hasil terbaik. Jika Tuan Yankang benar-benar membawa pria bertopeng perunggu itu ke ibu kota,
itu berarti ia benar-benar ingin memberontak dan merebut tahta. Mulai sekarang, Tuan Yan Kang tidak lagi berhasrat merebut tahta. Ia hanya ingin memanfaatkan kerajaan Yan Kang untuk mewujudkan ambisinya. Ia ingin meraih 3 hal dan 3 keabadian. Dia ingin menjadi orang suci. Di Gunung Sumi, Tathagata memberi hormat kepada guru kerajaan Yan Kang dan berkata, "Guru kerajaan, masalah ini sudah selesai. Saya mohon pamit. Selamat tinggal." Tathagata, Master Kekaisaran Yan Kang membalas salam itu. Bayangan Gunung Sumi melayang ke arah barat. Qiong Fuzi, Tian Zhenjun, dan yang lainnya menoleh ke belakang. Hanya untuk melihat bahwa Master Nasional Yan Kang telah memerintahkan orang-orang untuk memenggal kepala pria bertopeng perunggu itu dan menguburnya di tempat. Tubuh tanpa kepala itu dimasukkan ke dalam peti mati dan dipersiapkan untuk diangkut ke ibu kota. Li Sanren mendesah, "Saudara Tathagata, jika bukan karena Anda," Tathagata tua itu menenangkan kepalanya. "Tak perlu dikatakan lagi, Master Peperangan sudah tidak puas dengan kuil Liyin Agungku. Ayo kita kembali ke gunung. Kurasa murid jahatku sudah memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke kuil Liyin Agung dan memegang lengannya. Jika kita kembali tepat waktu, kita masih bisa bertemu dengannya." Para pendeta di gunung itu dipenuhi rasa kagum. Bayangan Gunung Sumi melayang ke puncak bukit tempat Kinmu dan yang lainnya berada, dan seringai datang dari bawah. "Pencuri botak!" Para bodhisattva dan arhat di gunung semuanya berteriak, "Setan jahat!" Sang Tathagata tua menenangkan kepalanya, melangkah turun dari Gunung Sumi, melihat ke bawah. Dan tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saudara senior." Para kepala aula dan penjaga di puncak gunung dipenuhi rasa kagum. Kepala aula pedangnya sedikit mereda ke arah Kinmu. Kinmu mengulurkan tangan dan membungkuk, "Kakak senior." Tathagata tua menampilkan ekspresi terkejut, mengangguk, dan memimpin banyak orang yang pergi. "Tuan, mengapa Anda harus membalas budi pada berbaring tua botak itu?" Pelindung kanan Sui Bie mengeluh, "Sekarang identitas asliku telah terungkap, dan pencuri tua itu telah melihatku. Pasti akan ada masalah. Sebagai pemimpin suci, karena dia menyapa kita sebagai sederajat, saya harus membalas salam tersebut." Kinmu tersenyum dan berkata, "Aku adalah pemimpin sekte suci dan aku tidak bisa merahasiakannya selamanya. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan muka dan sekte suci kehilangan muka." Semua orang berkata, "Kami lebih suka tidak memiliki wajah ini."